Halo, halo Sobat Fok, kembali kita berjumpa. Tapi jangan kaget ya Sobat Fok ya. Hari ini seperti biasanya kita bincang-bincang santai tentang sanga-sanga tentunya. Tetapi Sobat Fok jangan terburu-buru ya. Sebelumnya mohon maaf kalau yang hadir di ruang dengar Sobat Fok itu lain daripada yang lain. Biasanya sih cewek ya yang agak kemayu. Saat ini yang hadir Abah Ali Sobat Fok ya. Terima kasih sudah mau masih stay di Fok Radio Jogja ya, tentunya Voice of Sanga-Sanga. Kali ini kita akan ngobrol terkait dengan produk atau terkait dengan sanga-sanga. Sebelumnya tentunya Sobat Fok sudah ada yang hadir ya di ruang studio kita, luar biasa, semangatnya luar biasa. Tentunya terkait juga dengan bulan ini ya Sobat Fok ya, bulan Agustus ya. Tentunya kita semua tahu bahwa salah satu tanggal di bulan Agustus adalah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Maka kita harus selalu penuh rasa perjuangan. Seperti halnya Fok Radio Jogja ya. Kita ada super juangan ya, super juangan. Maka kali ini juga kita tidak akan jauh-jauh seperti itu, tetapi perlu kita sapa dulu yang hadir pada malam hari ini. Halo Mbak Prida ya, benar? Mbak Prida, ya. Oke, selamat malam Mbak Prida. Malam Abah. Bagaimana kabarnya? Sehat. Tentunya demikian. Sebelumnya mungkin bisa berkenalan sama Sobat Fok dulu Mbak Prida. Silakan. Selamat malam teman-teman Fox, Sobat Fox setia mendengarkan Radio Fox. Saya perkenalkan, nama saya Elizabeth Bridasari. Saya bergabung di Sanga-Sanga mungkin dari sejak tahun 2013. Oh. Ya, ikut di bawahnya Mbak Rere. Oh, ya. Sama timnya Mbak PJ. Ya. Terus tahun 2013. Ya. Waduh, berarti dari awal ya, Mbak Zaman, ya? Iya, kutus-kutus dulu Abah. Ulang tahun ikut? Ulang tahun yang pertama? Enggak lah kalau pastinya. Saya tim belakang layar. Kalau ikut pasti kenal Abah dulu ya. Bener, karena 2013, 2014 kita ulang tahun yang pertama ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke Mbak Prida, mungkin bisa disampaikan Sobat Fok nih terkait dengan produk kita ya. Kita langsung aja ini terkait dengan produk supaya kita semangatnya luar biasa ya. Terlebih-lebih di bulan Agustus ini kan, ini harus ada jiwa ya, kebangkitan ya, jiwa semangat. Yang mungkin kita tahu bahwa Sanga-Sanga akhir-akhir ini sempat ada naik turun ya, bahkan turunnya agak lumayan ya. Ini kita sudah mulai naik lagi. Ya, oke. Buat Mbak Prida, apa terkait dengan produk Sanga-Sanga ini yang sekarang udah Sanga-Sanga ya? Ini yang paling favorit apa? Kalau mungkin favoritnya kebetulan di rumah tuh pakai klasik sama ultimate Abah. Kebetulan selera anak tuh beda. Jadi yang nomor 2 sukanya yang ultimate karena baunya lebih lebih lavender gitu ya. Lebih kekinian ya. Lebih ke anak muda. Iya, kalau yang kecil kebetulan dia karena dulu saya awal join di kutus-kutus itu udah dari zaman minyak kutus-kutus berbau rempah-rempah jamu. Ya, jadi walaupun ada sanga-sanga yang baunya udah kekinian, dia tetap Mami aku mau yang ini, tetap mau yang itu. Jadi dulu kenal Mbak Rere ini karena yang nomor 2 itu satu sekolah sama anaknya Mbak Rere. Nah kebetulan yang kecil ini dari bayi kan ada sakit Abah. Sakit apa? Sakit higroma itu. Jadi saya coba minyak kutus-kutus tuh awalnya karena itu. Karena higroma itu ya. Terus karena istilahnya saya mengalami sendiri khasiatnya dari minyak kutus-kutus itu buat anak terutama. Jadi terus ya udahlah sekalian jualan gitu. Oke ya.
Begitu ya Sobat Vok ya. Jadi rata-rata reseller kita itu diawali dari pengguna. Maka sangat sayang sekali kalau pengguna tidak jadi reseller ya. Karena memang dengan pengguna itu kita merasakan betul. Sehingga kita bisa menyampaikan ke konsumen itu pas ya, seperti yang memang khasiatnya yang bisa kita rasakan. Gitu Sahabat Vok. Jadi sekali lagi sangat-sangat ini kebanyakan atau reseller kita itu memang kebanyakan mereka menjadi reseller, menjadi agen karena memang tahu, tidak hanya sekedar dikasih tahu. Nah ini catatan nih, jangan sampai Anda menjadi reseller hanya karena dikasih tahu, hanya tergiur dengan keuntungan yang akan didapat, tapi justru ya tahu betul khasiat dari minyak sanga-sanga itu seperti apa. Untuk bisa tahu maka harus menggunakan, kan gitu. Syukur-syukur tidak karena masalah, tapi kebanyakan ya Sobat Vok, reseller kita itu dari pengguna. Kenapa menggunakan? Karena ada masalah. Rata-rata seperti itu. Seperti apa dulu juga demikian. Banyak di antara kita yang seperti itu. Maka dengan tahu, merasakan betul manfaat dari minyak sanga-sanga itu, sehingga punya panggilan ya Mbak Frida ya, panggilan jiwa. Jangan sampai yang merasakan manfaat itu hanya kita aja. Benar-benar. Tetapi di satu sisi justru kita akan mendapatkan sesuatu kan gitu. Maka tidak salah ya Mbak Frida kalau memang saat ini menjadi reseller yang tangguh ya, yang selalu semangat, kayak bajunya merah membara. Oke, baik Sahabat Vok, kita berhenti sejenak, ada yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama Vok Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Kembali bersama obrolan Sanga-Sanga tentunya di Vok Radio Jogja. Kembali kita ke Mbak Frida ya. Mbak Frida, kita tahu ya sekarang ini itu kan situasi ekonomi tidak baik-baik saja ya. Jadi semua sektor kena imbas ini. Ya. Nah ini kira-kira menurut Mbak Frida tantangan yang terbesar yang dihadapi ya saat ini ya, akhir-akhir ini apa terkait dengan penjualan minyak sanga-sanga ini? Kalau dari sisi jualannya mungkin kalau pas kondisi kayak gini memang menurun ya Abah. Tapi memang tetap ada yang beli karena istilahnya mungkin kesehatan tuh penting buat kita hidup. Betul. Istilahnya ibaratnya kalau kita manusia yang sehat mungkin punya banyak permintaan, mungkin punya banyak keinginan. Kalau orang yang lagi sakit cuma satu keinginannya, sehat. Betul, iya. Oke, jadi tantangannya apa Mbak yang paling besar Mbak yang Mbak Frida rasakan? Dulu pernah. Ini mumpung semangat loh ini. Iya. Bulan Agustus kan kita semangat berlomba. Iya. Di mana-mana ada lomba, tapi kan secara usaha kita harus punya semangat, ada inspirasi lah dari bulan ini ya yang penuh kesemangatan untuk kita semua. Apa yang paling besar yang Mbak Frida rasakan? Tantangannya paling lebih banyak edukasinya. Jadi mungkin kan banyak beberapa, kalau biasanya yang udah beli itu biasanya pelanggan ya Abah. Biasa udah sering beli lagi. Yang belum beli calon konsumen ya. Ada pula yang terus terang kalau misal pas kondisi ekonomi kayak gini itu kita kadang tersaingi sama yang palsu. Jadi masa sih takut disaingi sama palsu? Jadi biasanya ini istilahnya pernah ada beberapa juga yang udah sempat beli palsu karena mungkin harganya lebih miring ya Abah. Iya pastinya lah. Kalau palsu kalau lebih mahal namanya bukan palsu. Habis mereka dapat barangnya, mungkin kan baru mengerti istilahnya, oh ternyata murahnya nih karena nggak asli toh. Nah akhirnya mereka istilahnya kapok. Jadi terus balik lagi beli ke kita. Berarti untuk kapok harus beli yang palsu ya. Ya kalau misalnya mereka nggak tergiur harga sih biasanya masih beli di kita. Kalau terkait dengan perubahan brand ini gimana Mbak?
perubahan brand. Banyak yang dari kemarin tanya waktu kasusnya Babe masuk di pengadilan. Jadi ini kutus-kutus nih masih jualan apa enggak? Terus sanga-sanga ini sama enggak sama kutus-kutus? Jadi kita banyak kasih pengertian ke mereka bahwa ini tuh Babe lagi pengembangan produk. Terus habis itu rempah-rempahnya pun berbeda. Terus mereka sempat ngerasain Ultimate tuh kayak apa sih, bedanya kayak apa sama yang klasik kayak gitu. Sampai akhirnya mereka mungkin memilih sendiri mau tetap beli yang klasik apa mau yang ultimate. Ya, karena gitu memang ya istilahnya di rumah saya juga anak-anak punya keinginan sendiri-sendiri ya. Aku lebih suka yang bau rempah, aku yang suka yang enggak bau rempah kayak gitu. Betul. Oke, baik Mbak Prida. Jadi dengan adanya brand yang berubah dari yang dulu kutus-kutus terus kemudian kita sanga-sanga, efeknya nggak begitu nggak begitu besar ya, atau malah justru menjadi tantangan itu. Kalau efek sih nggak begitu besar, jadi cuma kita istilahnya banyak-banyak ceritain bedanya dari kutus-kutus ke sanga-sanga, kenapa harus berganti nama sama perbedaan komponen rempah-rempahnya. Kalau pembelinya itu sebenarnya nggak melulu istilahnya level menengah ke atas sih, enggak sih Abah. Maksudnya dari dulu istilahnya dari semua level ya. Sempat ada yang beli dari dia cuma asisten rumah tangga, pembantu di gitu? Sebelah rumah tuh beli, Mbak Brida saya mau beli. Zaman dulu. Berarti masih kalau begitu juga. Untuk harga nggak jadi masalah ya Mbak ya? Enggak. Jadi kayak supir antar jemput sekolah itu juga sempat beli loh Abah. Iya. Karena dia ini kan kenal. Jadi kan dulu kadang saya kalau pas nggak bisa jemput, minta tolong Pak dijemput anak saya kayak gitu kan. Misalnya saya ada kepentingan penting banget kayak gitu. Nah itu mungkin karena dia suka lihat story WA atau apa kayak gitu. Bu saya beli minyaknya satu dan, kayak gitu. Dan itu repeat order ya. Nah kan Sobat Fok. Jadi sanga-sanga atau minyak kutus-kutus dulu ya. Itu ternyata kalau sudah tahu manfaat dan khasiatnya, ya siapapun itu membutuhkan ya, tidak melihat dia dari strata ekonomi yang tinggi ataupun apa dan sebagainya, enggak, tapi karena yang dibutuhkan adalah supaya badan kita tetap sehat, bugar dan terus semangat. Kan dalam peribahasa itu kan uang bisa dicari ya. Itu apa itu? Peribahasa atau apa itu? Sok tahu ya Mbak ya. Oke Mbak, untuk tetap semangat memberikan edukasi kepada masyarakat, itu punya tip apa ini Mbak Prida ini? Untuk tetap semangat, itu enggak ngelukro dan sebagainya. Kan ada ini beberapa reseller ini kalau Abah amati, dari sekian ribu reseller itu bahkan saat ini itu enggak lebih dari separuh yang saat ini aktif. Tapi Mbak Prida luar biasa loh. Dari tahun 2013 sampai saat ini masih cukup bertahan ya dan semangat. Nah, tentunya punya tip-tip khusus nih ya terkait dengan hal tersebut. Ya paling kita menjalin komunikasi yang baik ya Abah sama istilahnya pelanggan. Karena kalau saya amatin sih mereka juga mungkin banyak reseller atau istilahnya tempat jual online yang lain kayak gitu. Tapi kenapa mereka selalu balik lagi ke kita? Mungkin karena kedekatan emosional. Ya, terus jadi kedekatan hubungan emosional, hubungan yang baik. Sering ngasih hadiah-hadiah? Enggak juga sih apa. Oke, baik sahabat Fok. Hubungan personal ya, itu salah satu kunci dari supaya pelanggan itu tetap setia kepada kita. Baik Sobat Fok, tetaplah bersama Fok Radio Jogja. Ada yang mau lewat sebentar ya. Tetaplah bersama Fok Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Kembali bersama Fok Radio Jogja, tentunya di obrolan Sanga-Sanga.
Baik sahabat Fok, kembali kepada Mbak Prida ya. Ini terkait dengan semangat 45 ya Mbak Prida ya. Kira-kira menurut Mbak Prida itu arti dari semangat dalam dunia reseller atau jualan itu apa itu? Kalau semangat sih semangat melayani ya Abah. Maksudnya semangat melayani, ya, oke. Ya, dasarnya terus apa kita lagi? jualan itu kan kita membantu menolong orang-orang, kita berbagi manfaat khasiatnya Ya. sangat-sangat. Jadi istilahnya kalaupun misalnya istilahnya kita nggak semangat pun, kadang kalau pas ada orderan pun ya tetap jadi semangat Abah. Ada nggak ada tetap semangat ya. Iya, Terutama terkait dengan edukasi itu ya Mbak Iya, Prida kalau nggak ya. ada, ya kalau pas lagi sepi, kadang ini kirim-kirim iklan-iklan paling kan mereka Iya, pasti iya. juga lihat istilahnya membaca. Oh kayak gini. Nah pada saat mereka butuh pasti mereka hubungi kita. Jadi nunggu mereka butuh gitu ya. Enggak Iya, juga kan. nggak juga. Tetapi Kadang selalu bersemangat memberikan informasi yang terbaik. Iya. Dengan mungkin bisa cerita ataupun mungkin bisa dengan yang sekarang itu kan informasi yang lewat digital itu Iya. kan banyak sekali pilihan Iya, ya. benar, lewat media supaya sosial. supaya konsumen ataupun pelanggan kita itu selalu ingat dengan kita. Jadi Testimoni itu status juga. nggak pernah sepi kan pastinya. Iya, kalau nggak di status ya paling di IG kayak gitu ya. Begitu ya. IG Facebook. Ya. Kemudian ini Mbak Prida, momen apa yang paling membanggakan Mbak Prida menjadi reseller sangat-sangat? Itu. Momen apa ya? Oh, yang paling membanggakan pas ini seminar yang bareng sama Babe. Nah, itu kebetulan dapat hadiah Oh. HP. HP, oke. Itu yang dipakai. Iya. iPhone ya, iPhone 14. Enggak. Oppo. Oke. Itu benar-benar mengganggakan sebagai reseller ya. Iya. Dan ini bentuk perhatian dari Iya. Babe bahwa Iya. memang Babe tidak tidak membiarkan begitu saja, selalu memberikan sesuatu kepada reseller-reseller. Tentunya reseller yang memang semangatnya selalu membara kan ya. Salah satunya kayak Mbak Prida ini sahabat Fok ya. Jadi reseller sanga-sanga itu selain mendapat keuntungan juga tahu-tahu tiba-tiba itu mendapat sesuatu. Ini yang kadang-kadang membuat kita itu merasa istilahnya selalu tidak mungkin lepas dari sanga-sanga gitu Mbak Prida ya. Betul. Oke. Terus kemudian ini Mbak, apa Mbak Prida pernah coba cara jualan yang apa ini? Oh, ini kan di zaman sekarang ini kan era digital ya. Apapun harus kita lakukan dengan cara yang digital. Mbak Prida pernah nggak live TikTok ataupun ya istilahnya live itulah. Itu pernah dilakukan belum? Kalau live TikTok belum pernah belum. Abah. Jadi cuma ini aja, kalau di TikTok paling cuma kirim kayak iklan sanga-sanga itu. Tapi kalau VT gitu ya, bikin video video pendek, video pribadi atau video enggak sih. Enggak. Kalau tentang ini produknya sanga-sanga. Kan kalau mau meyakinkan itu sebenarnya kan justru VT atau video-video pendek itu kan video yang produksi kita sendiri. Iya. Yang manfaat yang sudah dirasakan, terus kemudian cara pakai itu ada. Itu kalau ada di Facebook, diri sendiri kalau itu kan lebih meyakinkan pada calon konsumen biasanya lah. Kayak testimoni gitu ya Abah. Seperti itu. Jadi di Facebook. Konsumen ataupun calon konsumen itu akan lebih yakin kalau memang kita menyampaikan sesuatu yang memang kita itu memakai. Ya seperti yang tadi Abah sampaikan bahwa rata-rata kita semua itu kan sudah merasakan. Iya benar. Ya sebelum menjadi reseller betul-betul kita tahu bahwa minyak sanga-sanga itu manfaatnya apa, dan kita ataupun keluarga kita itu betul-betul sudah merasakan manfaat dari minyak sanga-sanga itu gitu. Betul. Oke, sahabat Fok, jadi memang testimoni
ya. Testimoni itu kan lebih bisa orang percaya itu memang diri kita sendiri. Ya, itu yang selama ini bisa ataupun yang selama ini kita tahu di umum ya. Tapi kalau testimoninya itu katanya, nah ini yang kadang-kadang orang juga alah katanya aja kok. Coba diri sendiri sudah merasakan belum? Nah kan seperti itu. Maka Mbak Frida pun juga demikian. Jadi Sobat Fok, minyak sebelum kita memberikan informasi kepada yang lain, kepada konsumen, tentunya kita sendiri yang harus tahu persis manfaat, kemudian cara. Ya jangan sampai pada saat kita ditanya itu nggak tahu ya, nggak tahu ditanya ini bisa membantu ini enggak, bisa membantu ini enggak kan gitu ya. Jangan sampai kita menjawab nggak tahu. Kalau begitu kita sudah menjawab nggak tahu, ya otomatis ya konsumen atau calon konsumen pasti akan balik kanan kan gitu ya Mbak Frida ya. Iya. Gimana cara belajar atau cari ide-ide baru untuk jualan Mbak? Nah, ada nggak? Mungkin nggak itu saja, tapi ada cara atau ide-ide apa yang itu belajarnya dari mana Mbak Frida? Biasanya kalau ada yang ini kayak kalau sekarang kan mungkin ada seminar-seminar yang dikasih dari Babe itu, ya betul. Itu sangat membantu. Kalau dulu itu selalu ikut ya? Ya nggak selalu. Abah ya. Tapi kalau pernah ikut ya? Iya ikutnya. Ya, kalau pernah ikut Abah tanya nih. Iya. Yang ngasih materi siapa? Mas Aldi. Ya. Luar biasa betul, Aldi Saresa ya. Oke. Terus Mbak Frida, kira-kira apa ya makna jadi pejuang ekonomi keluarga nih? Oh iya, maknanya itu apa ya Abah? Ya karena kita istilahnya menjaga supaya keluarga kita sehat ya. Awalnya kan itu, terus kita berbagi sama ibu-ibu yang lain atau mungkin keluarga yang lain supaya keluarga mereka juga bisa hidup sehat, karena otomatis kalau kita sendiri sehat kita bisa aktivitasnya lancar. Ya, betul intinya sekali. Kan di situ. Jadi demikian kesehatan. Ya, Sobat Fok, pejuang ekonomi keluarga itu tuh diawali dari sehat, ya kan? Kalau kita nggak sehat, kita nggak semangat, maka gimana kita harus berjuang ya? Supaya ekonomi kita tetap terjaga dengan baik. Jadi pejuang ekonomi keluarga tidak hanya bapak-bapak loh ya. Jadi ibu-ibu itu juga punya peran yang cukup luar biasa. Ya, minimal memberikan support kepada suami. Baik, Sobat Fok, sekali lagi kita rehat sejenak. Ada pariwara yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama Fok Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Oke, kembali lagi Sobat Fok, obrolan Sanga-Sanga bersama Abah Ali dan Mbak Frida di malam hari ini. Sobat Fok, kalau ini kita memasuki segmen yang keempat ya. Jadi kalau Sobat Fok ketinggalan atau ternyata baru ingat bahwa sekarang ini ada obrolan Sanga-Sanga, ya jangan khawatir. Ya nanti bisa Sobat Fok puter ataupun klik di YouTube Fok Radio Jogja. Ya, nanti akan tayang di YouTube Fok Radio Jogja. Kembali ke Mbak Frida nih. Halo Mbak Frida. Iya. Mbak Frida, boleh nih kasih pesan sama reseller-reseller yang di luar sana, yang sekarang lagi ngelukro nih, ya supaya kembali bangkit, supaya kembali punya semangat juang. Ya, ini apa ini? Silahkan. Kalau ada yang mau disampaikan atau pesan-pesan khusus lah. Oh iya. Atau mungkin nggak usah pesan, karena khawatir nanti tersaingi. Enggak sih Abang. Enggak juga ya. Oke, silakan. Supaya bisa diikuti oleh reseller di luar sana yang memang secara umum itu saat ini memang situasinya dengan kondisi yang ada, kita beralih ke terkait dengan brand, terus kemarin kita rame juga ini terkait dengan bla 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 dan sebagainya ya. Tentunya ada di antara mereka yang semangatnya loyo,
Ya ini coba Mbak Frida sampaikan ke mereka supaya kembali berkobar lagi semangatnya. Oh ya, kalau rezeki itu Tuhan sudah atur ya Abah. Betul, rezeki Tuhan sudah atur. Iya. Oke, berarti kita di rumah aja. Kita tugas kita berusaha dan Berusaha, berdoa. ya. Oke. Jadi mungkin kalau berdoa mungkin setiap masing-masing sesuai kepercayaannya. Ya, Kalau betul. berusaha misal lagi sepi nih, nggak banyak yang beli, nggak apa-apa, tetap aja sebar-sebar informasi, entah itu berupa catatan. Kadang-kadang juga ada juga sih yang kayak misal udah beli gitu ya Abah, terus dia WA saya, Mah, makasih ya kemarin itu udah dicobain, terus papanya sekarang badannya lebih enakan, udah nggak sakit tulang punggungnya kayak gitu kan. Itu biasanya kadang saya capture buat testing kayak gitu. Oh iya, betul, kan betul. kadang dibaca menjadi juga. daya tarik ya. Jadi gitu ya Sobat Vok. Jadi jangan Iya. segan-segan WA ataupun komunikasi dengan reseller yang memang itu positif, yaitu di capture terus kemudian dijadikan status ya gitu Iya. ya Mbak. Oke, terus yang Iya. lain lagi apa Mbak? Kalau lain lagi kadang mungkin ada tipe orang-orang yang lebih suka lihat dari Instagram atau Facebook itu. Biasanya saya kadang bikin yang kayak iklan-iklannya Sanga-Sanga itu saya bikin jadi reels. Kalau yang mungkin kalau cerita anak-anak kadang saya masukin di Instagram sama Facebook itu. Jadi karena dulu yang kecil juga sudah ngalamin, jadi saya sebulan sekali harus kontrolin ke dokter, terus MRI-nya tiap 3 bulan sekali, kayak itu gitu di kan. usia berapa itu Mbak? Masih bayi itu masih bayi? Iya. Dulu kan dokternya suruh pasang selang, pasang selang, tapi saya nggak mau karena masih kecil. Iya, Jadi iya, istilahnya kita berusaha lewat minyak dulu itu, minyak Sanga-Sanga sekarang. Nah terus berdoa ya namanya ke dokter tetap jalan. Betul. Tapi sekarang udah nggak ke dokter, udah sehat, udah Luar lancar, biasa. udah ikut sekolah udah lancar, ikut futsal segala macam. Sekarang udah usia baik. berapa? Udah kelas 3 SD, Kelas udah 3 9 SD. tahun besok November. Oke, 2013 sekarang 2002, 10 tahun yang lalu ya, Iya. 2011. Iya, itu 11 yang tahun. kecil yang suka sama bau rempah-rempah itu. Sampai sekarang suka yang rempah-rempah Iya, ya. suka yang Kalau rempah-rempah. dikasih yang ultimate malah nggak mau. Nggak mau. Ya, karena dari kecil Iya, dia, dari kecil udah tubuhnya itu. udah terbiasa Iya. aroma maupun rasa dalam Iya, tubuh benar. udah melekat gitu Iya. ya. Sangat-sangat klasik. Klasik. Ya memang Sobat Vok, sekali lagi saya sampaikan bahwa Sanga-Sanga itu ada 2 variannya, Sanga-Sanga ultimate dan Sanga-Sanga klasik. Klasik itu penerusnya dari minyak kutus-kutus gitu ya. Dulu minyak kutus-kutus yang memang betul-betul racikan babe loh ya. Jadi jangan salah pilih. Dulu kutus-kutus, sekarang menjadi Sanga-Sanga. Loh, kok ini masih ada kutus-kutus? Jangan hirukan ya. Nanti kalau Anda menggunakan itu nggak tahu yang tanggung jawab siapa, ya kan gitu. Jadi betul-betul yang racikan babe adalah sekarang Sanga-Sanga. Dan satu lagi ada gambarnya foto babe. Itu yang perlu dicatat ya, jangan sampai salah. Nanti kalau Anda menggunakan barang yang tidak benar, yang salah, ya jangan salahkan kita, jangan salahkan Mbak Frida ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau tidak akan mendapatkan manfaat dari yang salah satunya apa yang sudah disampaikan Mbak Frida tadi itu. Jadi memang betul-betul merasakan bahwa anak beliau dari kecil, dari bayi, ya betul-betul maksimal menggunakan minyak Sanga-Sanga, dulu kutus-kutus, maka sekarang bisa merasakan lah ternyata memang prosesnya enggak Nggak instan. Enggak instan Iya. ya, semua butuh proses. Iya, Ya benar. apapun butuh proses. Ya kalau instan namanya sulap. Ya. Simsalabim itu ya. Jadi semua butuh proses dan butuh keyakinan. Tentunya ikhtiar itu harus, tetapi jangan lupa berdoa ya, karena kalau kita usaha tanpa doa itu kita dicap oleh Allah, oleh Tuhan itu sebagai makhluk yang sombong ya kan. Ya apa-apa itu memang yang di atas yang mengatur, Iya, termasuk rezeki ya Mbak Frida ya. Kita tetap berusaha melakukan yang terbaik ya, selalu edukasi kepada masyarakat. Kebetulan sudah merasakan khasiat dari minyak kutus-kutus, minyak Sanga-Sanga. Jadi jangan bosan-bosannya ya Sobat Vok ya, terutama para reseller nih ya, supaya semangat kembali seperti yang tadi Mbak Frida sampaikan ya. Jangan
makro ya. Masih banyak di luar sana itu masyarakat yang belum tahu khasiat dari minyak sanga-sanga itu. Maka lakukanlah yang terbaik, sampaikan yang terbaik. Apa yang Anda rasakan sekarang ini, apa yang Anda tahu manfaat dari minyak sanga-sanga ini, sampaikan, nggak usah malu-malu. Ya katakanlah kalau mungkin terkait dengan apa yang diderita ya mungkin bisa ambeien ataupun ya bisa yang lain yang ya banyak hal lah ya, itu kalau memang merasakan betul sampaikan. Jangan sungkan-sungkan, supaya apa, masyarakat juga akan paham, akan tahu, sehingga ya merasakan dari manfaat dari minyak sanga-sanga. Oke. Sobat Vok, Mbak Frida, nggak terasa ini ya, kita udah 1 jam bersama. Terima kasih loh ya, share-share-nya, pengalamannya sudah disampaikan kepada kita dan sahabat Vok sekalian, yang mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya khususnya buat Mbak Frida dan keluarga, dan umumnya buat Abah, buat teman-teman reseller dan calon konsumen ini yang lebih penting ya, supaya tidak ragu dan bimbang terkait dengan minyak balur ini. Baik, Sobat Vok, sudah saatnya kita undur diri, kita pamit ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, sahabat Vok sekalian. Kalau yang ketinggalan, sekali lagi silakan ya, nanti bisa dilihat di channel YouTube Vok Radio Jogja. Sampai di sini, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah bersama Vok Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.